Abi Reksa. Abi, angka kelahiran tanggal 1, mengakui adanya perjanjian orang tua dengan jin, membuatnya merasa dihantui makhluk astral. Perbuatan apa yang sebaiknya dilakukan Abi untuk menetralisir mantra yang tertanam dalam dirinya? Ya, dan pemirsa, sebelum Roy berhadapan dengan partisipan kami yang kedua, kami harus sampaikan terlebih dahulu bahwa Tina Data, bintang tamu kami malam hari ini, harus kami istirahatkan sejenak di partisipan kedua dan juga nanti yang ketiga, karena tampaknya Tina mengalami kondisi yang belum bisa menerima seperti apa yang dia hadapi, karena ini adalah pengalaman pertama dia, Roy. Ya. Oke, langsung saja kalau begitu kita menuju ke partisipan kita. Roy, silakan. Pemirsa, ada Mas Abi yang lahir tanggal 1 Juli tahun 90, berdiri di hadapan kami. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Oke. Bagus bajunya. Iya, bajunya bagus loh. Terima Semoga kasih. pribadinya juga bagus ya. Oh, Oke, insya tapi Allah. saya mau nanya sama Roy, soalnya gambarannya Roy di sini memang bagus, tapi penggambaran hal yang tidak bagus sayang. Roy, silakan. Iya, saya menggambarkan ini yang saya lihat di depan saya. Jadi saya ngeliat kamu, saya ngeliat ini. Saya lihat gambar ini, saya lihat kamu. Jadi kayak ini adalah proyeksi kamu sendiri tampaknya yang Roy bisa lihat di sini, di sini. Jadinya ini adalah kamu sebenarnya. Kamu sebenarnya menemukan benda-benda keramat ya, atau kamu mempelajari ilmu-ilmu sesuatu yang gaib. Dulu pernah, jadi pada malam itu saya sama temen, itu saya nggak tahu mau kemana malam Jumat, ke makam keramat Jeruk Purut. Nah itu pada malam itu ke sana rame-rame sama teman-teman. Saya nggak tahu kalau teman-teman ada tujuan mau ngambil apa, mau nyari barang-barang sesuatu yang seperti itu. Nah tapi pas nyampe di sana, ketika pulang nggak ada yang dapat saya yang dapat benda itu. Saya menemukan dompet yang isinya sama isi dompet saya. Wow. Iya. Jadi ada uang 100 lama di dompet saya, ada juga ada uang gopean lama di dompet saya juga ada, 1000-an lama di dompet saya juga ada. Jadi kalau digabungin itu menjadi ganjil angkanya. Saya juga sempat heran, aneh. Terus di situ juga ada wapak-wapak, dan yang paling inti tuh semar mesemnya. Oh, itu di Jeruk Purut temunya semua, Mas? Iya, makam Jeruk Purut. Lanjut. Nah, habis itu saya pakailah itu yang ada di si dompet kan. Habis itu saya emang usaha orang tua saya waktu itu jatuh, saya sampai ngamen. Nah, saya bawa-bawa itu benda yang namanya semar mesem itu. Nah, ada perempuan, setiap perempuan lihat saya tuh emang senyum-senyum, selalu minta nomor telepon saya terus. Oh, cewek-cewek nih. Cewek-cewek. Entah karena benda itu apa entah karena saya nggak ngerti. Nah, ada perempuan yang selama ini udah, maksudnya yang dulu pernah bikin kehidupan saya berantakan lah. Nah, saya kenalan sama dia di lesehan ketika saya ngamen sama dia. Saya ngamen, terus dia ngasih uang, terus dia senyum, terus dia minta nomor saya. Akhirnya pada malam itu dia nyuruh main ke kontrakannya. Saya waktu itu pulang dari pesantren, saya masih lugu. Jadi saya nggak ngerti itu dia mengajak main. Saya berdua sama teman saya. Tapi teman saya pulang, nah saya diajak main ke kontrakannya itu perempuan. Ternyata dia janda, anak satu. Nah ketika anaknya, pertama saya ngobrol-ngobrol biasa. Ketika anaknya tidur, dia deketin saya. Nah itu saya tolak. Dia mau nyium saya tolak. Nah pulanglah saya tuh. Malam kedua saya nggak tahu kenapa saya disuruh datang lagi. Padahal saya nggak ada rasa gimana. Modus Nah, gitu ya. akhirnya datang lagi saya tuh. Main tempat dia disuruh datang. Malam kedua, begitu lagi anaknya tidur, dia deketin saya. Akhirnya saya pulang lagi tuh kan. Nah, malam ketiga itu saya dipaksa sampai terjadilah itu
Nah sampai saya nggak boleh pulang ke rumah, orang tua saya sampai mikirin saya terus. Nah saya tahu kehidupan dia selama ini dia simpanan orang Afrika gitu. Main sama orang Sampai akhirnya saya dijebak, dia bilang dia hamil. Gitu. Ini ada suami orang ini enggak? Apa? Perempuan ini nggak ada suaminya. Dia suaminya meninggal, yang sebelumnya cerai, keduanya meninggal. Akhirnya saya dijebak, dia bilang dia hamil. Saya sampai bilang saya ngajakin tes DNA, dia nggak mau. Akhirnya dia nuntut orang tua saya untuk nikahnya. Akhirnya karena saya kasihan sama anak itu kan, dia posisinya udah agak gede beberapa bulan. Akhirnya saya nikah siri karena orang tua saya kan nggak setuju. Orang saya sampai nangis-nangis, sampai ribut sama dia orangnya keras banget. Nah, akhirnya nikahlah siri. Jadi pas anehnya dia yang nuntut nikah, tapi pas nyampe di penghulunya, dia mau ngagalin, nggak ngerti. Terus nyebut nama ininya juga, bapaknya kayak main-main, apa gimana saya waktu itu juga. Dia juga kayak main-main. Ya udah kayak gitu aja. Ya tapi ada wali, Jadi saya ada cuma saksi. niat kan, tanggung ya? jawab untuk anak itu doang yang ada di situ. Wali saksi ada kan ya? Wali adik saya. Jadi, Iya. Saksi ada. ya maksudnya saksinya adik saya, kalau walinya dia nggak ada, walinya nggak ada, wali hakim. Gitu. Oke. Saya nikah siri sama dia. Sampai ijab kabul. Di dalam itu setiap harinya saya ribut terus. Benar, rumahku adalah nerakaku. Jadi setiap malam ada jadi ributin. Panas ya. Emang yang namanya awalnya kalau nafsu kayak gitu, pada akhirnya kan jadi ribut nggak jelas. Kan awalnya saya dipaksa sama dia. perjanjian. Saya pernah sama mergokin itu, jadi kamarnya emang remeng-remeng gitu kayak. Jadi dulunya emang bapak saya tuh ditawarin nyara jin mungkin. Kalau jadi ditawarnya dengan telur gitu. Kalau telurnya nggak pecah berarti jinnya mau ngikut. Tapi ini ada satu ruangan khusus ya berarti ya? Ada satu, iya ada ruang khusus. Ruangan khusus. Ini kan kalau saya gambar acak-acakan warnanya merah gitu. Emang ruangan khususnya wallpapernya merah? Iya, iya merah benar. Betul ya? Betul. Sekarang masih ngamen. Enggak, Ngamen di jalan. iya pernah. Main gitar gitu. Ya Main pantas gitar. ya kayak ini. Nah, kalau Roy sendiri melihat efeknya masih ada nggak ya? Soalnya kan dia sempat mainnya ke Terima jeruk kasih. purut tuh Roy. Masih Itu dong. kali maksudnya tadi ya, Iya. yang pengen dibersihkan ya. Gimana? Masih ada efeknya. Masih ada tentu efeknya. Kalau nggak mungkin dia kotor begini warnanya merah. Lukisan saya tuh menginterpretasikan apa yang saya lihat loh di kepala saya sebenarnya. Walaupun simple coretannya, tapi rumit sekali. Seperti yang ada di dalam kepala saya. Apa namanya, kamu sudah siap untuk saya bantuin netralisir mantra? Iya, siap. Gini, kita kan nggak menekan kamu. Jadi kamu harus fokus, jangan sampai ngaum-ngaum ya. Iya, kalau Gak ada yang- nggak sampai ngaum-ngaum bete ya, capek ya. Dianya Dianya sendiri, capek kasihan. gitu loh. Ya, Iya. Fokus ya. Ngaum-ngaum, fokus ya. fokus masnya ya. Ini kan kita nggak nekan kamu. Kamu tadi katanya kalau ditekan orang ya. Iya. Ini kita kan mau nolong kamu, jadi jangan ngaum-ngaum ya. Aduh. Lain kali nggak usah main-main ginian ya. Bapaknya itu Roy. Bapaknya. Dan kamu juga sih sebenarnya ada sesuatu. Oh wow. It's red. Oh jadi merah gitu. Lagi deh. Kenapa jadi merah gitu? I'm becoming red. Wow. Wow. That's kayak darah. Ini apa ya? Gaibnya sangat sungguh luar biasa sekali. Aneh apa? Ini menggambarkan ruangan itu kali ya? Ini menggambarkan ruangan itu ya. Warna merah ya. Jadi maksudnya bapak itu gitu. Enggak, Bapak. Iya Ini- dulu. Jadi Bukan yang pengabdi setan, bapak saya tokoh ulama di situ. jadi gini loh. Nih, Bisa anehnya ya. dikatakan ustadz lah. Saya menggambarkan sesuatu yang seperti ini gitu ya. Bener-bener di luar
akal logika manusia gitu. Cuman Saya yang- menggambarkan warna merah dan saya menggambar. Tetapi ini menjadi warna merah. Bisa kayak gini ya. Ini jadi merah, Roy. Jadi merah ya. Satu keajaiban banget sekali. So black. Padahal black pepper nggak akan bisa jadi merah. Dan saya pengen ini dibuang ke sungai Sama masih. sama masih. Sungai di dekat sini di mana? Kayak air yang mengalir gitu ya. Air yang mengalir. Oh, airnya mengalir nggak apa-apa. Iya. Ini dibungkus rapet-rapet jangan sampai airnya tumpah. Dulu saya juga pernah suka ngobatin orang pakai telur. Jadi nyakit orang saya transfer telur, jadi telurnya ntar dibuang ke air yang mengalir. Mengalir. Ya itu aja sih. Terus ternyata masalah hubungan, terkadang kita tuh lupa dalam pernikahan tuh kita perlu juga ada talaub ya, yang perlu bercanda, bersenda gurau. Kita mikirnya tentang bagaimana ngidupin anak, bagaimana bertahan hidup itu aja ya, bagaimana punya hubungan suami istri yang baik lah. Tapi kita lupa ternyata bersanda gurau itu juga dianjurkan dalam agama kita, disebut dengan talaub. Nah mungkin selama ini kita ada yang lupa ya Roy, Iya. hubungan pernikahan tuh dibuatnya kayak serius banget. Iya, serius terus. Jadinya Padahal seharusnya jadi memang Allah pun mengajarkan harus bercanda, bersenda gurau gitu dalam keluarga. Iya, tapi kan emang berawalnya dari nggak bagus. Jadi emang kan dari awalnya memang nggak Awalnya udah benar nggak ya. bagus, udah kan karena nafsu, bukan karena cinta. Gini Iya. deh intinya Mas sudah melakukan yang terbaik kemarin di pernikahan yang pertama. Semoga kalau ada pernikahan lagi yang baru bisa menjadi lebih baik sebagai pemimpin. Ya. Terus yang masalah orang tua beginian jangan diikutin ya. jangan diikutin yang begini-begini ya. Ini kamu ada amanah dari Roy. Enggak, kalau itu saya nggak pernah ngikutin. Ikut. Itu cuman saya pernah menemukan itu aja. Lihat deh ininya tuh. Digigit kayak terbang-terbang Tapi gitu. rapnya itu enggak yang terbungkus. Boleh masukin ya? Langsung wrapping sekarang ya. Kalau saya pernah pelajarin ilmu kebatinan aja. Mempelajari ilmu kebatinan. Iya, Secara masih dalam syariah berarti. syariah. Itu zikir. Kalau zikir. Ya ilmu hikmah itu kan ada dua ya bang ya. Itu kan disebut ilmu hikmah. Ada yang memang kita dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ada yang melalui ilmu sihir. Ya selama itu bermanfaat ya nggak apa-apa ilmu hikmah. Ya sebenarnya kalau ini udah termasuk ilmu sihir ya. Kalau bapaknya sih maaf ya mas ya. Bapakmu menyalahgunakan ajaran Allah sih sebenarnya. Ajaran Rasul juga. Itu dikit lagi nggak bisa. Oke jadi ini amanahnya dari Roy dibuang ke air yang mengalir ya mas ya. Bisa ya. Iya, sebentar. Bapak ya. tahu nggak kamu bawa kertas ini? Enggak. Enggak. Waduh. Waduh, nanti Nggak apa-apa diomelin deh. dong. Fokus ke kesembuhan beliau aja. Ntar kita wrapping lagi. Sebenarnya gini, mungkin kita ketika kita lagi sukses ya Bapak Ibu dan Mas, mungkin ini pesan buat Bapakmu juga. Kita itu terkadang kalau lagi sukses jadi lupa bersedekah ya. Padahal sebenarnya sedekah itu manfaatnya itu bisa menghindari kita dari musibah, dari kehancuran. Gitu. Biar nggak tamak. Iya, betul sekali. Sayangnya udah lupa ya Roy. Sayangnya udah lupa sekali. Sebentar ya, saya akan wrapping ini. Itu dibuang Supaya- sama gelas-gelasnya. Iya, betul sekali. Iya dong. Gelasnya jangan dipakai lagi kan udah Iya. tersentuh dengan hal-hal yang tidak baik ya. Ini Roy udah baik banget loh ngasih-ngasih gelas loh ini. Iya. Wah, Roy itu. Bingkisan di hari raya. Oh, wow. Nih ya, mau buang sama gelas-gelas yang nggak usah dipakai lagi gagas sayang. Kalau suka gelasnya ntar saya kirimin selusin. Oke. Ya, Mas, terakhir dari aku kalau emang apapun ilmu yang pernah kamu dapatkan, kamu pelajari, kalau emang efeknya mengganggu dirimu, apalagi orang lain, saya rasa itu udah nggak ada manfaatnya ya. Banyaknya malah mudaratnya, maksudnya kayaknya nggak ada kepentingan juga buat kamu sampai kamu kayak nggak fokus, mau kesurupan kayak gitu. Berarti memang harus merukyah diri sendiri dulu atau merukyah dirukiain orang lain gitu ya. Saya rasa nggak ada manfaatnya ya, apapun yang dia pelajari kemarin. Tapi Ya. udah dibuang. Udah keluar kok, udah aman. Tenang ya. Hidup baru, lanjutin banyak ngelakuin perbuatan baik. Ya, makasih banyak ya. Ya, makasih. Maaf lahir batin. Salam buat Salam. Bapak, semoga Oh, iya. cepat sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.